Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-temanku semua yang semoga dirahmati oleh Allah, yang semoga dicintai oleh Allah. Hari ini kita bertemu kembali di dalam kajian online. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah memilih teman yang baik. Teman-temanku semua, Allah menghendaki hambanya berteman dengan landasan iman dan takwa. Hal tersebut sangat utama. Kenapa? Karena bisa membawa seseorang kepada jalan yang benar atau sebaliknya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, seseorang tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis tersebut menganjurkan setiap muslim untuk selektif dalam memilih teman. Maka tidak diperkenankan baginya untuk berteman dekat dengan seseorang yang jauh dari Allah. Siapa orang yang jauh dari Allah? Orang-orang yang tidak taat kepada perintah Allah. Kita misalnya tidak boleh berteman dengan orang yang tidak mau sholat. Tidak boleh berteman dengan orang-orang yang suka bohong, yang tidak jujur. Tidak boleh berteman dengan orang-orang yang suka berkata kotor, atau yang suka menyakiti hati orang lain. Teman yang dipilih itu bukan asal suka, bukan asal cocok. Kita harus memilih dengan siapa kita berteman. Kalau kita nemu teman tapi orangnya tidak memenuhi persyaratan pertemanan, maka lebih baik sendirian. Sendirian itu lebih baik daripada kita berteman dengan orang yang tidak baik. Apa itu kriteria teman yang baik menurut Islam? 1. Memilih teman yang taat beribadah. 2. Memilih teman yang jujur. 3. Memilih teman yang amanah. 4. Memilih teman yang bisa mengajak kepada kegiatan-kegiatan yang positif. Yang 5, memilih teman yang senantiasa menjaga silaturahmi. Teman-temanku sekalian, itulah kriteria yang harus dimiliki untuk dijadikan teman. Kalau tidak memenuhi kriteria tersebut, maka tidak layak untuk dijadikan teman. Kalau ada yang bilang atau komentar, kamu kok milih-milih, cari teman kok milih-milih, jawab saja iya, karena itu pesan dari Rasulullah. Kita harus memilih, kita harus selektif dalam memilih teman. Jangan mau nggak milih. Kenapa? Karena sudah disebutkan oleh Rasulullah, agama seseorang tergantung pada agama teman dekatnya. Masa terhadap seseorang yang agama kamu tergantung kepada agama dia, engkau nggak milih? Harus milih, teman-temanku sekalian, agar kita selamat insya Allah. Rasulullah bersabda, perumpamaan teman yang baik dan yang buruk adalah seperti orang tukang minyak wangi dengan tukang pandai besi. Kita kalau dekat dengan tukang minyak wangi, insya Allah kita akan ikut berbau harum. Tetapi kalau kita berteman dengan dekat dengan pandai besi, maka baunya tentu tidak enak. Jika berteman dengan orang baik, insya Allah kita akan jadi baik.
Begitupun sebaliknya. Insya Allah kita kalau berteman dengan orang-orang yang rajin sholat, insya Allah kita ikutan rajin sholat. Berteman dengan orang yang rajin baca Al-Quran, insya Allah kita ikutan rajin baca Al-Quran. Berteman dengan orang yang suka hadir majelis, insya Allah kita ikutan rajin, kita ikutan hadir majelis juga. Demikian pula sebaliknya, berteman dengan orang yang lalai sholatnya, biasanya orang yang rajin sholat pun nanti jadi ikutan lalai dengan sholatnya. Berteman dengan orang yang suka minum minuman keras misalnya, nanti ikut-ikutan. Misalnya awalnya nyobain dikit, nanti lama-lama ketagihan. Nah, berteman dengan orang-orang yang tidak hormat dengan orang tua misalnya, yang suka menyakiti hati orang tua, yang suka berkata kotor, suka menghina, biasanya akan ikutan ketularan buruknya. Na'udzubillah. Teman-temanku sekalian, Rasulullah sudah mengingatkan kita sebagai umatnya untuk benar-benar memilih teman. Karena apa? Karena teman dekatmu bisa mempengaruhi perilakumu. Yang tadinya baik menjadi tidak baik. Jangan sampai salah memilih teman. Yang harus diperhatikan bagaimana cara kita tahu kalau dia baik atau tidak. Cara yang paling mudah adalah kita lihat dulu dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul. Jika kita lihat teman-temannya orang-orang yang baik, suka majelis, misalnya rajin sholat, orangnya sopan, menjaga lisannya, maka insya Allah dia orang yang baik atau layak dijadikan teman. Tapi jika kita lihat dia bergaulnya dengan orang-orang sembarangan, orang-orang yang tidak sholat, orang yang bahkan ngaji nggak pernah, atau suka makan makanan, minum minuman haram, bergaul bebas, maka orang-orang seperti itu sudah pasti jauh dari Allah. Apa yang dilakukan adalah menyimpang dari perintah-perintah Allah. Maka orang-orang yang seperti itu tidak layak dijadikan teman. Kita harus pintar memilih. Kita harus lihat. Nah, orang-orang yang seperti ini bukan kita sombong. Kita bukan sombong untuk memilih teman, tapi Rasulullah sudah mengajarkan kita cara memilih teman yang baik. Jangan takut dibilang sombong atau sok suci. Insya Allah niat kita pilih-pilih untuk menjaga diri kita, menjaga iman kita, menjaga kehormatan kita, maka tidak usah takut dengan komentar orang. Termasuk untuk mencari teman hidup. Sama, harus pilih. Lihat dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Biasanya yang tampak itu yang baik-baik saja. Untuk mengetahuinya, caranya cek dengan siapa dia bergaul. Dari situ insya Allah kita akan tahu apakah dia baik atau layak untuk dijadikan pasangan hidup. Semoga kita semua teman-teman diberi oleh Allah teman yang baik, diberi oleh Allah teman yang bisa membawa kita kepada hal-hal yang positif. Insya Allah Allah mudahkan menjaga kita sehingga hidup kita dalam keadaan baik di dunia untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan nanti di akhirat. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.